Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Khalid Mirbah LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema anak dalam pandangan Al-Quran. Untuk itu kepada Al-Ustadz Khalid Mirbah LC dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Termasuk di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kemudahan untuk melaksanakan rangkaian demi rangkaian amal saleh di pagi hari ini. Ini merupakan sebuah tanda bahwa amalan demi amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Idza qabilallahu a'malal 'abdi fa innahu yuwaffiquhu fit ta'ah wa yasrifuhu 'anil ma'asi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan demi amalan para hambanya, maka di antara tandanya adalah Allah memberikan taufik berupa kemudahan dia untuk melaksanakan rangkaian amal soleh yang tidak terputus, amalan ketaatan yang terus bersambung, dan Allah menjauhkan dia dari segala maksiat. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini, mulai kita melaksanakan qiyamul lail, dilanjut dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan diakhiri dengan taklim pada subuh kali ini, itu sebuah tanda bahwa semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin
Hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian subuh pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah Al-abna'u fil Qur'anil Karim. Anak di dalam pandangan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini pada dasarnya melewati 3 fase. 3 fase yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Fase yang pertama adalah fase manusia dalam keadaan lemah, yaitu ketika ia baru saja dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bayi yang masih merah, dan fase ketika dia masih anak-anak. Kemudian fase yang kedua adalah fase kuat, yaitu fase ketika seseorang memasuki usia dewasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kematangan di dalam fisiknya, menjadi puncak daripada kekuatan di dalam kehidupannya adalah ketika ia berada pada fase dewasa. Kemudian fase yang ketiga adalah fase lemah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan yang dulunya dia kuat menjadi seseorang yang lemah ketika manusia itu memasuki fase tua atau manula. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 fase yang pasti dilalui oleh manusia di dalam Al-Qur'an. Di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dari lemah menjadi kuat. Setelah itu Allah menjadikan kalian dari kuat menjadi lemah dan beruban. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fase kehidupan manusia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fase menjadi seorang anak. Anak itu merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita. Betapa tidak, ketika seseorang memiliki anak di dalam rumahnya, maka dia tidak akan lagi kesepian. Ada anak yang akan menjadi pelipur lara, menjadi penghibur bagi orang tuanya ketika sedang sendirian di rumah. Sehingga setiap anak itu akan menjadi kebanggaan bagi setiap orang tuanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghadirkan anak di dalam kehidupan seorang muslim, atau Allah Subhanahu wa taala pun mampu menjadikan seseorang itu mandul dan tidak memiliki keturunan. Maka ini adalah salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita sama-sama fahami dan sama-sama kita renungi bersama. Oleh karena itulah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan dia tidak menanggung beban dalam kehidupannya, bagaikan lembaran putih yang tidak membawa noda sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kesucian. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Hanya saja kedua orang tuanya yang menjadi faktor yang bisa merubah kehidupan seorang anak, maka keduanya lah yang bisa menjadikan anak itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pada hakikatnya setiap anak yang kita miliki itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, tanpa menanggung beban dan tanpa membawa dosa. Maka sebagai seorang mukmin, maka kita wajib
menjaga, memproteksi anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Sehingga bagi seorang muslim wajib dia menghadirkan kehidupan rumah tangga yang baik, karena itu nanti akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya setelahnya nanti. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut kedudukan anak di dalam Al-Qur'an, yaitu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa anak itu sebagai penerus cita-cita kedua orang tuanya. Sehingga setiap orang tua pasti menginginkan agar anaknya bisa meneruskan cita-citanya. Ketika ayahnya seorang ustadz, maka dia akan berusaha menjadikan anaknya sebagai seorang ustadz. Ketika orang tuanya seorang dokter, maka biasanya anaknya akan diminta untuk menjadi seorang dokter, disekolahkan di sekolah kedokteran. Dan ini adalah merupakan hal yang wajar, karena setiap orang tua menginginkan agar seorang anak itu akan menjadi penerus cita-citanya di masa tua nanti. Dan inilah yang juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka menjelang wafat, maka mereka mengumpulkan anak-anak mereka. Mereka berwasiat agar anak-anak mereka bisa menjadi penerus cita-cita ayah-ayah mereka, menjadi penerus dan menjadi pendakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam ketika tanda-tanda kematian beliau mulai hadir, maka beliau memanggil anak-anaknya dan memberikan wasiat supaya mereka tetap menjaga keimanan dan menjadi manusia-manusia yang mampu menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mereka ditugaskan untuk mengemban risalah Allah, menyampaikan kebaikan dan ajaran Allah kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Dan apakah ada di antara kalian yang menjadi saksi ketika tanda-tanda kematian itu menghampiri Nabi Ya'qub alaihissalam? Dan ingatlah ketika ia berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang nanti kalian sembah setelah aku? Maka mereka menjawab, "Kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak sebagai Tuhan yang satu, dan kami termasuk orang-orang yang Islam." Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hadirnya seorang anak di dalam kehidupan para nabi dan rasul adalah mereka diharapkan oleh ayah-ayah mereka untuk melanjutkan risalah dalam menyampaikan dakwah dan kebaikan kepada kaumnya. Dan inilah juga yang dirasakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam memasuki usia senja, istrinya pun juga sudah tua. Nabi Zakaria diriwayatkan setelah berusia 100 tahun, kemudian istrinya 90 tahun, dan Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kali Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan buah hati di tengah keluarga keduanya, sehingga buah hati yaitu anak yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bisa menjadi penerus risalah beliau di dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Maka dengan kesabaran, dengan ketawaduan,
beliau berdoa kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doanya. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam memiliki keturunan seorang nabi yang mulia yang bernama Yahya alaihissalam. Kisah di mana Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah agar dikaruniai keturunan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 2 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Inilah rahmat Tuhanmu yang diberikan hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia menyeru Tuhannya dengan suara yang begitu lembut. Qala rabbi inni wahana al-'atmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ingatlah ketika ia berkata kepada Tuhannya, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini telah lemah, rambutku banyak ubannya, dan sesungguhnya aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu." Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam melanjutkan ucapannya di dalam lanjutan surat Maryam tadi. Qala rabbi inni wahana al-'atmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Sesungguhnya aku ini takut kepada kerabat-kerabatku setelahnya nanti, sedangkan istriku ini divonis mandul, maka berikanlah aku seorang anak dari sisi Engkau. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyah, yang dapat mewarisi cita-citaku dan mewarisi cita-citanya Nabi Yaqub alaihissalam, dan jadikanlah anak tersebut sebagai anak yang Engkau ridhai. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dan istrinya, bahkan di usia yang sudah tua, bahkan istrinya divonis mandul, mampu Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Sehingga di dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seorang wanita yang sudah tua renta, bahkan divonis mandul oleh dokter, itu mampu mengandung seorang anak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belajar dari kisah Nabi Zakaria ini, kita tidak boleh berputus asa di dalam meminta pertolongan kepada Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan kita untuk memiliki keturunan bila mana kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memiliki keturunan, namun ternyata tidak juga kunjung kita diberikan karunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Ya, wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya, yang belum pernah aku berikan nama itu sebelumnya. Maka pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria pun merasa heran dengan keputusan Allah. Bagaimana mungkin ya, dia seorang yang sudah tua renta, sementara istrinya pun tua dan bahkan divonis mandul, itu mampu mendapatkan keturunan. Maka ia bertanya kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari aitiyah. Ya Allah, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak sementara istriku ini mandul dan aku telah memasuki usia yang tua? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, kun fayakun, maka akan terjadilah apa yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qala kadzalika qala huwa rabbuka alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Maka Allah menjawab, demikian itu untuk menghadirkan seorang anak, maka hal itu mudah bagi Tuhanmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu mampu menciptakan kamu sebelum kamu tidak ada, sebelumnya kamu adalah tidak ada. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar dari kisah
para nabi dan rasul, yaitu di antaranya Nabi Yakub dan juga Nabi Zakaria alaihi wassalam, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa setiap anak itu diharapkan bisa menjadi penerus cita-cita setiap orang tuanya, terutama cita-cita untuk menjadi anak yang soleh, anak yang mampu menghadirkan kebaikan dan keberkahan di keluarga, masyarakat maupun di lingkungannya. Yang kedua, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kedudukan anak ya di dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut anak itu dengan zinatul hayatid dunya. Artinya adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi lahirnya anak itu merupakan sesuatu yang kita senangi ya. Setiap orang tua pasti menghadirkan ya dan menginginkan agar dia memiliki keturunan. Karena dengan adanya keturunan, adanya anak tersebut akan menjadikan dia merasa bahagia di rumahnya. Dia akan merasa ada anak-anak yang akan menemani kehidupannya, anak-anak yang menghiburnya, anak-anak yang akan memberikan perhatian besar kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, anak itu sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala." Artinya adalah bahwa harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan yang tersisa dari amal-amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik harapannya untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara harta dengan anak itu sebagai perhiasan dunia. Layaknya harta yang kita jaga, kita lindungi, kita pelihara, maka sebagai manusia kita ketika diberikan keturunan oleh Allah akan kita jaga, akan kita lindungi karena menjadi perhiasan termahal di dalam kehidupan seorang keluarga, bahkan melebihi mahalnya ya, bahkan melebihi harta sekalipun yang dia miliki. Seseorang akan rela menebus ya, dengan berapapun supaya dia bisa mendapatkan anaknya kembali. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut anak itu dengan sebutan fitnah. Artinya adalah ujian kehidupan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang saya kutip di muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian kehidupan, dan sesungguhnya hanya di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita memiliki anak, maka anak ini nanti akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita, yang terkadang membuat kita lalai dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tersibukkan untuk menafkahi anak kita, kita bekerja banting tulang ya siang malam mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dan untuk masa depan anak-anak kita. Sehingga terkadang ketika kesibukan kita dalam mencari nafkah itu membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sibuk untuk mencari nafkah demi anak-anak kita, kita telat sholat berjamaah di masjid. Ya, terkadang kita lupa membaca Al-Quran. Terkadang kita karena kecapean mencari nafkah tidak kuat untuk bangun malam. Ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, maka pada hakikatnya anak tersebut menjadi fitnah, ujian di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itulah para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita sibuk bekerja, tidak mengapa kita sibuk untuk mencari nafkah, asalkan jangan sampai kesibukan kita di dalam mencari nafkah membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan sampai keberadaan anak itu membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka niscaya ia termasuk orang-orang yang merugi. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, para jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara kedudukan anak di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut anak itu sebagai aduwan lakum, musuh bagi kalian semua. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taghabun tentang di antara sifat anak itu terkadang bisa menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah, maka berhati-hatilah. Kapan anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya? Ketika seorang anak itu terjerumus ke dalam larangan Allah, justru anak itu akan menyeret nama baik orang tuanya. Ketika seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, melawan Tuhannya, berbuat tidak baik kepada lingkungannya, maka sesungguhnya anak ini nantinya akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itulah para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka ada di antara sebagian sahabat itu yang tertinggal untuk hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Lantaran keluarga mereka, khususnya anak-anak mereka itu menarik ayah-ayah mereka menjadi beban, melarang anak ayah-ayah mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika mereka pun sudah berusaha meyakinkan keluarganya, khususnya anak-anaknya untuk bisa berhijrah, mereka pun mengikuti jejak para sahabat lain untuk hijrah. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, kemudian begitu banyak ilmu yang mereka tidak dapatkan dari Rasulullah lantaran terlambat untuk hijrah, maka mereka menyesal. Maka mereka merugi karena begitu banyak ilmu yang mereka lewatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai ingatkan dengan turunnya ayat tersebut bahwa sesungguhnya di antara anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di dunia dan bahkan di akhirat pun seorang anak itu bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan terbaik, tidak mampu memberikan hak-hak untuk seorang anak, memberikan nafkah, memberikan pendidikan, memberikan kebutuhan-kebutuhan anak di dunia, maka di akhirat nanti anak akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah di hadapan orang tuanya. Nanti seorang anak akan melawan sendiri ayahnya di akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa setiap manusia dengan manusia yang lain semuanya nanti akan bermusuhan, termasuk anak kepada orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anaknya. Yang hanya mereka disatukan oleh Allah bisa menjadi sahabat dekat adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sesungguhnya ya al-akhilla, orang-orang yang disayang, orang-orang yang sangat dekat ya, seperti kedekatan dengan keluarga, kedekatan dengan teman, kedekatan dengan sahabat, pada hari ini kata Allah itu akan menjadi musuh sebagian kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata kalau kita menginginkan agar Allah satukan kita dengan anak-anak kita nanti di akhirat, maka kita harus jadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, yang terakhir di antara kedudukan anak di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah kedudukan yang tentu kita ingin raih dan inginkan kepada anak-anak kita, adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut anak itu dengan sebutan qurratu a'yun, penyejuk mata hati manusia. Di dalam doa yang sering kita baca ya di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan nikmat surga, adalah di antara mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, yang mana doa itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, anugerahilah kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, mereka menjadi penyejuk mata hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu, imaman, sebagai pemimpin. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita terbesar di dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan-keturunan di dalam hidup kita, kita menginginkan agar mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Ketika kita perintahkan untuk mengerjakan salat, dia begitu cepat merespon panggilan dan seruan orang tuanya. Diajak untuk menuntut ilmu, ia pun ikut hadir tanpa merasa beban sedikit pun. Ketika dia diajak untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan dan ketaatan, dia seketika menyambut seruan kedua orang tuanya tanpa ditunda-tunda lagi. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mampu mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun di dalam kehidupan kita selaku orang tua. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sampaikan tadi bahwa kehadiran seorang anak itu merupakan impian bagi setiap orang yang sudah berumah tangga, maka kehadiran anak soleh itu merupakan cita-cita terbesar di dalam kehidupan orang tuanya. Sehingga anak yang soleh itu merupakan dambaan, harapan besar bagi setiap orang tua. Kenapa demikian? Karena setiap doa dan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh, itu pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya, baik itu orang tuanya masih hidup maupun telah tiada. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, di antara amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia adalah ketika memiliki anak yang soleh. Nabi SAW di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau
bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Ketika manusia itu telah meninggal dunia, maka seluruh amal kebaikannya itu telah terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Dan ternyata tidak hanya doa anak yang soleh, tetapi juga amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh itu juga akan mengalir kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya anak itu merupakan jerih payah daripada kedua orang tuanya, sehingga pahala yang didapatkan oleh anak itu pun akan mengalir kepada kedua orang tuanya bila anak tersebut adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah dan kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang dengannya kita bisa menghadirkan kesolehan di dalam diri anak-anak kita. Di antaranya yang pertama adalah al-istighfaru minad du'ai war roja, yaitu kita harus memperbanyak doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa demikian? Karena kesolehan seorang anak itu merupakan hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas, dengan penuh harap agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabulkan doa-doa kita. Karena hidayah kesolehan itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-A'raf, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka sesungguhnya dia benar-benar mendapatkan petunjuk kebaikan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh doa-doa para nabi dan para rasul yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka keturunan-keturunan dan anak yang soleh. Kita juga bisa mencontoh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 100, ya. Nabi Ibrahim suatu hari berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan-keturunan yang saleh. Allah Ta'ala kabulkan doa beliau. Allah jadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi generasi-generasi terbaik manusia, menjadi manusia-manusia yang saleh. Bahkan di antara besar, ya, sebagian besar mereka menjadi para nabi dan menjadi para rasul. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mencontoh doanya Nabi Zakaria alaihissalam yang tadi sudah kita sampaikan. Di usia tua beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh, maka Allah pun kabulkan permintaannya tersebut. Doa itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 38. Nabi Zakaria suatu hari berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahilah aku dari sisi Engkau keturunan-keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka dari doa ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kesolehan seorang anak itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min ladunka, dari sisi engkau, ya, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kita selesai melaksanakan ibadah salat atau dalam keadaan apapun. Kita senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah
agar Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kenapa kita harus berdoa kebaikan untuk anak-anak kita? Karena di antara doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa orang tua untuk anaknya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ada 3 macam doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi katakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 macam doa yang pasti akan dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ditolaknya doa tersebut tidak ada keraguan. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya seorang ayah untuk anaknya atau orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, berpergian. Yang ketiga adalah da'watul madlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 keadaan ini maka kita hendaknya perbanyak doa kepada Allah. Doa ketika kita sedang safar, doa ketika kita sedang terdolimi, doa ketika kita menjadi seorang ayah atau ibu, kita banyak berdoa kepada Allah, khususnya untuk kebaikan anak-anak kita. Karena sesungguhnya doa yang dikabulkan oleh Allah itu diantaranya adalah doanya ayah atau ibu untuk anak-anaknya. Oleh karena itulah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menyepelekan sebuah doa, ya. Betapa banyak urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah itu melalui doa. Bahkan ucapan kita pun ini mengandung doa, ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu jangan sampai saat marah kepada anak kita, ya, ketika melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, nakal dan lain sebagainya, lantas kita mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk untuk anak-anak kita. Maka ketika kita sudah terlanjur mengucapkan hal-hal yang buruk untuk anak-anak kita, di saat kita sedang marah, bisa jadi suatu hari Allah kabulkan, ya, ucapan tersebut, sehingga anak kita menjadi durhaka kepada kita, ya. Makanya ucapan itu adalah sebuah doa. Kalau kita pun marah kepada anak kita, maka kita didik dia, kemudian doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Maka kita teringat akan kisah daripada Imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bagaimana beliau menceritakan di masa kecilnya dia ini nakal luar biasa. Dan pada suatu hari kedua orang tuanya akan mengadakan perjamuan besar di rumahnya, ya, mengundang tamu-tamu besar untuk hadir dalam acara di rumah Syekh Abdurrahman As-Sudais yang waktu itu masih kecil. Kemudian ketika ibunya selesai menyiapkan semua hidangan, ditaruh di meja tamu, tiba-tiba Syekh Sudais yang masih kecil ini mengambil pasir di depan rumahnya, kemudian menabur pasir tersebut di seluruh hidangan yang sudah disiapkan. Dan sebentar lagi tamu-tamu akan datang. Maka ketika melihat apa yang dilakukan oleh putranya tersebut, sang ibu marah besar. Tetapi kemarahan yang tidak sampai mengucapkan kata-kata buruk untuk anak-anaknya. Kemudian ketika melihat keadaan tersebut, maka ibunya memanggil Syekh Sudais yang masih kecil, kemudian ditarik tangannya, dipukul bagian pantatnya, lalu ibunya mendoakan, "Ya Allah, jadikan anakku ini nanti menjadi imam Masjidil Haram." Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Lewat ucapan yang mungkin tidak sengaja keluar dari lisan kita. Nah, para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita terus, ya, berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Mungkin hari ini anak kita sulit untuk diatur, tetapi bisa jadi karena doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Allah yang tidak kenal lelah, suatu hari Allah rubah anak kita menjadi anak yang soleh. Yang kedua, para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang bisa kita laksanakan agar kita bisa menghadirkan kesolehan di dalam anak-anak kita adalah bahwa kita sebagai orang tua itu harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh sementara kita malas untuk beribadah kepada Allah,
Kita memerintahkan anak kita berjamaah di masjid sementara kita sedang asik-asikan nonton TV di rumah. Bagaimana mungkin kita bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan kesolehan di dalam anak-anak kita sementara kita tidak menjadi teladan, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Oleh karena itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Sa'id ibnu Al-Musayyab yang menjadi imamut tabi'in pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la azidanna fi salati li ajlik." Wahai anakku sayang, kata beliau, sungguh aku akan tambah lagi ibadah salat sunnahku agar kamu menjadi anak yang soleh. Jadi para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus soleh, ya, generasi terbaik umat Islam, ketika mereka menginginkan anak-anak yang soleh, maka mereka tingkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kesolehan seorang ayah maupun ibu itu mampu menciptakan kebaikan dan kesolehan bagi anak-anaknya. Sehingga para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ketika anak-anak kita sudah dewasa, merantau, kemudian menuntut ilmu di negara lain atau di kota lain, maka di antara salah satu wasilah supaya Allah terus memberikan perlindungan, penjagaan terhadap anak-anak kita dari mara bahaya, dari musibah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan adalah kita cukup mensolehkan diri kita terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Buktinya apa? Kita bisa melihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang dua anak yatim yang Allah pelihara hartanya, ya, dari kehancuran, dari dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu disebabkan ayahnya dulunya adalah anak yang soleh, ayah yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun, ya, dinding ini itu kepemilikan dua anak yatim yang ada di kota ini, dan di balik dinding tersebut terdapat harta benda milik mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala lindungi supaya dinding itu tidak roboh melalui wasilah Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa dalam pengembaraan menuntut ilmu, bertemu dengan kejadian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi, ya, harta tersebut, khawatir ketika dinding itu roboh, kemudian hartanya kelihatan bisa rusak atau bisa dijarah oleh orang lain. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma sholihah. Dulunya ayahnya adalah ayah yang soleh. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud ayah tersebut adalah jadduhu as-sabi', yaitu kakeknya yang ketujuh. Jadi kakek yang ketujuh saja ketika ia menjadi seseorang yang soleh mampu memberikan syafaat dan kebaikan untuk keturunannya. Apalagi ayah kandungnya secara langsung. Tentu ini justru lebih besar manfaat dan kebaikan untuk anak tersebut bila ayah tersebut menjadi ayah yang soleh. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, tentu kita sebagai ayah juga harus menjadi pribadi yang soleh. Kesolehan di dalam keluarga akan mampu menularkan kesolehan di dalam diri seorang anak. Di antara kisah yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran bahwa seorang ayah yang baik mampu menularkan sifat yang baik untuk anaknya adalah kisah daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini kisah yang terjadi di zaman kepemimpinan beliau. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan inspeksi, ya, belusukan kepada rakyatnya di malam hari.
Beliau melakukan hal itu untuk mengetahui keadaan masyarakatnya. Apa ada yang kekurangan, ada yang kelaparan, apa ada yang kesusahan dan lain sebagainya. Nah, ketika beliau lelah dari kegiatan inspeksi tersebut, beliau pun bersandar di sebuah dinding. Ketika beliau bersandar di dinding tersebut, ternyata dinding tersebut adalah rumah dari seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Yaitu ibu yang miskin dan pekerjaannya adalah menjual susu. Ibu ini memiliki seorang anak gadis yang solehah. Kemudian pada malam hari itu sang ibu berkata kepada anaknya, kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu ini dengan air." Ya. Maka sang anak menolak, "Tidak wahai ibu, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab." Sedangkan Khalifah Umar mendengar di balik dinding rumahnya. Kemudian sang ibu mengatakan, "Tidak mengapa wahai anakku, ya, kalau kita berjualan susu saja itu kita rugi banyak, tapi kalau kita campur dengan air maka kita akan untung banyak." Maka sementara Khalifah Umar itu tidak akan tahu apa yang kita lakukan ini. Maka sang anak yang soleh itu pun berkata, kalau Umar tidak tahu, maka sesungguhnya Tuhannya Umar, yaitu Allahu Rabbul Alamin, mengetahui apa yang kita lakukan. Karena kejujuran anak tersebut, gadis yang solehah tersebut, maka Umar pun seketika bangkit dari tempat duduknya, kemudian pulang ke rumahnya, menjumpai anaknya yang belum menikah yang bernama Asim bin Umar. Kemudian ayahnya menawarkan gadis tersebut kepada Asim, dan Asim setuju untuk menikah dengan gadis tersebut. Maka singkat cerita, keduanya pun menikah. Kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Laila. Laila menikah dengan orang yang terhormat, menjadi seorang khalifah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Maka dari pernikahan Laila dengan Abdul Aziz bin Marwan ini lahirlah seorang khalifah yang terkenal adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Yang terkenal keadilannya, bahkan para ulama menggolongkan beliau menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin yang kelima. Karena keadilan, sampai-sampai di zaman pemerintahan beliau sulit untuk mencari orang yang berhak untuk menerima zakat. Saking adilnya, saking makmurnya. Ini adalah potret daripada keberkahan ketika seorang ayah itu menjadi ayah yang soleh, yang mampu menularkan kebaikan dan kesolehan untuk anak-anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan kesolehan di dalam diri anak-anak kita adalah hendaknya kita memberikan pendidikan berupa ilmu agama dan akhlak yang mulia. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar kita waspada diri kita dan keluarga kita supaya tidak terjatuh ke dalam siksaan api neraka adalah firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Nah, ketika membaca ayat ini, ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna dan tafsir daripada cara terbaik untuk mewaspadai diri, keluarga dan anak-anak dari siksaan api neraka adalah addibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah mereka, ya, ilmu agama serta adab yang mulia. Jadi ini merupakan bentuk proteksi diri anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Supaya istiqomah menjadi anak yang saleh adalah kita memberikan pendidikan agama serta akhlak yang mulia. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'."
Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan ibadah sholat ketika mereka mencapai usia 7 tahun. Dan didiklah mereka dengan memukul ketika menolak, dengan pukulan yang tidak sakit, ya, tidak menyakitkan, ketika mereka tidak mau mengerjakan sholat itu, sedangkan mereka mencapai usia 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah sholat. Tidak hanya itu, kita juga memberikan pendidikan berupa adab yang mulia, sebagaimana Nabi mengajarkan adab yang mulia kepada anak tirinya yang bernama Amr ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika mengajak beliau yang masih kecil untuk hadir di perjamuan para sahabatnya, sementara ia menunjukkan etika yang kurang pas, maka Nabi SAW memberikan teguran. Kata Nabi, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anakku sayang, bacalah basmalah sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pendidikan agama dan akhlak yang mulia ini merupakan hal yang paling penting untuk memproteksi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa nikmat terbesar di dalam keluarga itu ketika kita melihat istri dan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang taat menjalankan perintah Allah Ta'ala. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang ke-74 dari surat Al-Furqan tadi, doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, maka beliau mengatakan laisa syai'un aqarra li ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wajal. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan hati bagi seorang mukmin selain ia melihat anak dan istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi-generasi yang saleh dengan cara memperbanyak doa kepada Allah, menjadi teladan yang baik di dalam keluarga, dan memberikan pendidikan ilmu agama dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan hati kita di atas perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan semata-mata datangnya dari saya dan dari setan, dan kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan kepada para jemaah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh satu ya Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau kita pengen punya anak yang soleh, berarti orang tuanya juga harus berusaha mensolehkan diri ya. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim, ayahnya yang terkenal katanya penjual patung yang bernama Azar. Apa itu merupakan apa ya? Azar itu benar ayah kandungnya atau bukan? Karena Nabi Ibrahimnya begitu soleh, sementara orang tuanya termasuk yang enggak soleh lah. Begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa hidayah kesolehan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan agar ayahnya mendapatkan petunjuk dari Allah.
Di dalam surat Al-An'am itu disampaikan bagaimana ajakan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abihi, ayahnya, kenapa engkau menjadikan berhala itu sebagai sesembahan? Sesungguhnya aku melihat engkau itu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka para ulama tafsir berbeda pendapat tentang status Azar, ya. Apakah beliau betul-betul ayahnya atau bukan? Karena di dalam bahasa Arab kata abun, abihi, bapaknya, itu terkadang bisa dimaknai ayah kandung atau bisa dimaknai paman, ya. Ketika seseorang dekat dengan pamannya, maka menganggap pamannya itu seakan-akan ayahnya, sehingga dipanggil abi atau bibinya dipanggil ummi. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh Azar betul-betul ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dipastikan kenapa tidak beriman, tidak mengikuti seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena perlu kita sadari bahwa petunjuk yang namanya hidayah taufik, hidayah di mana Allah membolak-balikkan hati seorang hamba, itu hak prerogatif milik Allah, tidak ada campur tangan manusia. Maka kita ingat kisah daripada Nabi Muhammad SAW, ya, ketika pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal dunia, maka beliau pun datang untuk menjenguk pamannya yang hampir sakaratul maut. Sementara ketika beliau hadir, ternyata sudah ada, ya, dua sahabat Abu Thalib yang kafir, yaitu Abdullah ibnu Umayyah dan Abu Jahal. Kemudian ketika Nabi SAW berkata kepada pamannya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang menjadi hujjah bagiku pada hari kiamat untukmu, supaya engkau itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah mendengar itu, maka dua kawannya tadi memberikan bisikan kepada Abu Thalib yang hampir sakaratul maut tadi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap ajaran nenek moyangmu, ayahmu yang bernama Abdul Muttalib yang menyembah berhala? Kemudian setelah kata itu diulang-ulang oleh kedua kawannya tadi, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menangis. Bahkan beliau berniat untuk memintakan ampun Allah untuk pamannya yang meninggal. La astaghfiranna laka ma lam unhaan. Sungguh aku akan beristighfar kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian turunlah firman Allah di dalam surat At-Taubah, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang musyrik yang meninggal dunia, walaupun mereka termasuk karib kerabat, setelah tampak bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Maka Nabi sendiri itu tidak mampu memberikan hidayah, ya, kepada pamannya sendiri. Ini menunjukkan apa? Bahwa hidayah taufik, keimanan, kesolehan dalam diri manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya supaya Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan dan keistiqomahan hati kita di atas perintah Allah dan di atas ketaatan, maka kita senantiasa membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan dan agamamu. Jadi para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa, ya? Bahwa terkadang memang memiliki ayah yang bermasalah tapi anaknya soleh. Ya, jadi apa yang kita sampaikan tadi itu adalah hukum secara umum, ya.
Memang ada pengecualian-pengecualian di mana beberapa nabi dan beberapa rasul itu memiliki keluarga dan karib kerabat yang tidak baik. Contohnya Nabi Ibrahim memiliki ayah yang bernama Azar. Kemudian Nabi Nuh memiliki istri yang tidak beriman, keluarga Kan'an yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Lut istrinya juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah taala, karena hidayah taufik itu hanya milik Allah, maka satu-satunya hal yang bisa kita harapkan adalah berdoa kepada Allah. Dengan doa yang kita terus panjatkan kepada Allah Ta'ala untuk kesolehan anak kita, barangkali Allah kabulkan dan suatu saat nanti anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengingat waktu dicukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama berdoa kepada Allah taala. Karena di antara salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa setelah melaksanakan amal soleh. Dan amal soleh yang kita laksanakan pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan mudah dan baik. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, segala dosa diampunkan, segala keinginan dikabulkan, dan tentunya kita menginginkan agar Allah menjadikan generasi-generasi kita menjadi generasi yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وافسح مدخلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا طيبا مباركا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.